Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil sekaligus meresmikan Taman Pustaka Bunga Kandaga Puspa dengan ditandai pemukulan kendang dan penandatanganan piagam peresmian Taman Pustaka Bunga dan peluncuran angkot Karawisata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung yang luar biasa sudah bekerja keras untuk Kota Bandung melebihi panggilan tugasnya. Tepuk tangan buat semua yang hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga anggota dari komunitas-komunitas yang hadir di sini. Sebelah kanan saya yang cantik-cantik kaset-kaset pada zamannya. Komunitas Cisangkuy yang luar biasa, datang Jaka sebagai pinohongnya. Ini kewilayahan yang saya hormati, para wartawan. Kebetulan kita dikunjungi juga wartawan dari Shandong TV. Ya. Cuman bisa bilang cie-cie aja. Amani kan pialang. Saya bisa merasakan aura bahagia, ya. Kayaknya yang hadir di sini nggak ada yang sedih, betul nggak? Ya. Satu, karena kita akan meluncing berita baik, kegembiraan. Waktu meluncing kegembiraan, tempatnya juga istimewa, bukan di tempatnya stres. Tempat ini banyak pohon. Menurut teori kedokterannya, pohon itu menghasilkan oksigen, menurunkan adrenalin. Jadi kalau Pak Ciwo stres, datang ke Taman Kandaga Puspa ini, pasti stresnya turun. Jadi kalau Bapak Ibu berantem, suami istri, nah berdamainya di sini aja. 5 menit gitu. Kayaknya damainya cepat ketimbang di rumah. Di Indiaan, kejar gatu tak ditangkap. Kedua, selain pohon, kita melihat keindahan mata yang selama ini hilang di Kota Bandung, yaitu berhiber yang hanya diucapkan tapi tidak kelihatan. Maka saya sebagai Wali Kota Bandung bertekad berhiberkan lagi seluruh titik di Kota Bandung. Dimulai di Kepatihan, di tempat yang mungkin orang tidak kira akan berhiber lagi. Besok kami resmikan malam hari menjelang pergantian tahun sebagai wajah baru. Mimpi jalan-jalan di Bandung akan seperti jalan Kepatihan. Di Dago sudah mulai pelan-pelan, walaupun dana terbatas, baru sebelah kiri dari Dukomsel sampai Merdeka sudah dimulai sisi kanan, tengahnya dikasih pohon dan seterusnya. Dan ini akan terus dicicil, di mana ada kesempatan tidak boleh ada jalan yang tidak berhiber, tidak boleh ada taman yang bengong. Saya hanya menitipkan satu ke warga Bandung mah, jaga kebersihan etam. Karena saya amati dari orang berpendidikan sampai tidak berpendidikan, ternyata sama saja kalau buang sampah mah nggak ada hubungan antara IQ dengan hati gitu. Seringkali mobilnya Mercy, ngicin runtah ke aspal gitu kan. Saya lain kali mah makan roti teh dengan plastiknya aja gitu ya, biar bersih gitu. Tidak usah. Jadi saya titip kebersihan nih kepada seluruh warga Bandung, tolong sampaikan. Kalau bisa tahan dulu sebelum buang sampah. Kita sudah launching sampah dengan plastik tapioka, plastik ramah lingkungan yang bisa hancur dalam hitungan hari. Warna hijau untuk sampah organik, warna putih untuk sampah non-organik. Supaya kenapa beda warna, tinggal diikat, lempar ke truk, tidak tercampur lagi nanti di truknya. Kalau yang dulu kan dipisah di sini,
masuk ke truk gado-gado lagi kan. Kalau gini kan insya Allah. Berikutnya ada wifi di sini. Ya. Kalau ngomong wifi yang sepuh-sepuh biasanya nggak pernah pakai. Tapi kalau saya ngobrol gini di anak muda, wah jingkrak-jingkrak. Karena saya tahu mereka itu fakir kuota. Ya. Jadi kuota nanti terbatas. Jadi kalau kasih wifi, waduh, sujud syukur senang. Jadi ada wifi buat anak-anak zaman sekarang. Ada bunga yang tadi 100.000 juga anggrek ya. Saya pencinta anggrek dan apa ya, suka jadi kangen istri lah kalau lihat anggrek makin. Jadi artinya dari sekian hari saya bekerja, sudah lewat sedikit 100 hari, ya momen ini yang paling bahagia lah ya. Karena inilah wajah Bandung di masa depan gitu, harus begini lagi. Tapi kalau ini mah tempat yang sudah terduga akan begini, rapi, bersih, segar gitu ya. Tapi saya akan bikin di tempat-tempat yang tidak terduga kayak tadi. Di Kepatihan, di Stasiun Barat, di tempat-tempat yang orang anggap mual bisa. Ya, itu kita akan buktikan berhiber itu di tempat-tempat yang tidak terduga. Nah, di sini juga dinamai Taman Pustaka Bunga. Kalau kata pustaka artinya ada pengetahuan yang harus diketahui. Jadi kadiatnya ya apa, relax, ya pinter karena membaca, oh itu bunganya itu. Saya juga baru tahu kalau lidah mertua bentuknya kayak begitu ya. Baru tahu hari ini, oh itu namanya lidah mertua. Kemudian yang berikut yang saya titip adalah, nah ini, kumaha caranya ini terpelihara dengan baik. Dan saya sampaikan apa adanya, SDM Pemkot terbatas. Kalau ngandelin selalu pemerintah kota, saya mah pengennya begitu, tapi kondisinya untuk jadi Bandung juara itu SDM-nya minimal 2 kali lipat, Bapak Ibu ya, dari jumlah yang sekarang. Saya kan datang dari dunia profesional sebelum jadi wali kota, jadi bisa mengukur antara beban dengan jumlah. Ini jumlah kami segitu-gitu. Nah, maka kalau operasional memelihara, saya mohon bantuan. Misalkan kalau memang komunitas Cisangkuy mau ikut sebagai komunitas yang memelihara Taman Pustaka Bunga, mari kita sinergikan. Terus bikin piket aja gitu, Senin pagi ibu siapa yang nyabutin, nyebol gitu kan, Selasa apa gitu. Kalikan orang-orang yang cinta Bandung, nggak harus pakai cinta ya, beres gitu. Tapi kalau kita hanya menikmati, kita tidak turun tangan, agak susah Bandung juara teh gitu. Tapi kalau semua turun tangan karena cinta, ikhlas, insya Allah udah diupayakan seperti ini, dipelihara, dan kita tunjukkan pada dunia di taman ini. Gotong royongnya kelihatan, keindahannya kelihatan, dan semuanya menjadi wajah Bandung yang baru seperti itu. Sementara ya, ini angkot teladan, ya. Saya tadi ditanya namanya apa ya angkot yang spesial ini. Sementara saya namai, nanti penemu namanya saya kasih penghargaan juga, namanya Angklung. Angkot keliling Bandung, kira-kira gitulah. Rada maksa kalau disambung-sambung. Supaya membedakan angkot yang mana, angkot angklung. Nah, di sini diharapkan nanti dilatih oleh Badan Promosi Pariwisata supaya supirnya someah gitu ya, supirnya ramah, kemudian tidak ngetem sembarangan. Saya ini pro angkot, jadi ingin warga Bandung lebih banyak naik angkot ketimbang naik motor ya. Supaya angkotnya rame lagi, angkotnya juga harus bebenah, mempermak wajah dan perilaku juga dan seterusnya. Tadi pagi sudah launching bis sekolah gratis insya Allah, baru punya 10 dari mimpi 100 bis ya. Jadi nanti pelajar Bandung kalau pergi sekolah pagi-pagi naik bis gratis.
Cirinya, lihat bis yang ada gambar hewan langka Indonesia. Ada badak Jawa, ada monyet surili, nanti ada domba Garut, ada mau lah gitu ya, macam-macam. Nah, mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi begini dalam hitungan tahun yang tidak terlalu lama, Bandung nyaman lagi, dan juga dukung wali kota bersepeda juga. Di mana kita memungkinkan kita bersepeda, kalau tidak memungkinkan baru naik mobil atau naik motor. Kalau ini terus-menerus, lahirlah kebudayaan baru, lahirlah peradaban baru, Bandung yang kita cintai karena inovasi, karena gotong royong, karena kolaborasi. Pertama, saya resmikan Taman Pustaka Bunga Kota Bandung, yang bahasa Sundanya Taman Kandaga Puspa. Kandaga itu wadah, Puspa itu bunga, kira-kira begitu. Terima kasih kepada seluruh yang sudah berkontribusi, termasuk dari Fakultas Pertanian Unpad juga, yang sudah siang malam bekerja. Juga dengan ini saya resmikan Angklung, angkot keliling Bandung, yang akan membawa wajah baru, semangat baru Bandung kepada warga maupun turis di kota Bandung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keberkahan dan kemuliaan kota yang teramat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita-kita yang hidup di kota yang teramat istimewa. Saya kira itu, nanti saya lanjut dengan memukul kendang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memukul kendang, kami persilakan Bapak Nikolas untuk mendampinginya dengan Ibu Atalia dan kami untuk mendampingi Bapak. Coba dihitung sama-sama dari 10. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Dan dilanjutkan dengan penandatangan. Beneran lu? Ya, sama-sama. Cyanopsis gigantea berasal dari Kalimantan. Ini termasuk jenis spesies yang sudah hampir punah di alam. Itu kembangnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyerahkan simbolis tidak akan nikah wae ya. Iya. Emut kapungkur. Dengan ini ya, saya menyerahkan sebuah spesies anggrek langka Kalimantan. Mudah-mudahan bisa berkembang biak di Tatar Parahyangan. Amin. Dan menjadi simbol awal hari bersejarah 30 Desember untuk kembali Bandung berhiber dalam arti yang sebenarnya. Mangga. Iya, terima kasih. Betul. Terima kasih buat Ibu dari komunitas penggunaan anggrek dan berkini satu spesies yang langka juga. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Dan masih juga masih dalam acara penyerahan key holder oleh pimpinan Taman Pustaka Bunga Puspa dan yang lainnya dibagikan. Souvenir orchid key holders yang juga merupakan hasil karya dari Dr. Winnie dari Tissue Cultures, dan ini menjadi souvenir dan ini hidup tumbuh berakar dan menjadi tanam menjadi souvenir dari kota Bandung ya, yang kenang-kenangan dan ini
diserahkan Ini harus kepada dibuka Bapak. nanti. Nanti kalau dia berakar, nah ini tidak boleh pun. Ini dipecah dan ministerial di dalamnya sehingga dia menjadi panglet yang bisa dibawa ke luar negeri tanpa melalui satu CITES. Siap, Mas. Duluan. Maka kumpulkan ya Pak sudah. Maka. Dan selanjutnya di sini Pak ada bahwa ada seorang pelukis, ada seorang pelukis yang akan mengekspresikan pada tahun baru ini, tapi yang sangat berhubungan sekali dengan lukisan yang akan harus selesai pada tanggal 1, jadi jam 12 malam nanti. Dia seorang rambutnya panjang. Kambar. Mau tadi ke mana? Kambar. Mana Kambar tinggal di terus apa kita mau nanam? Nah, iya. Ini spesies langka juga. Iya, spesies langka juga. Ini spesies langka juga. Nah ini akan mengekspresikan melalui lukisan ibu. Tapi sebelum memulainya, berkenanlah Bapak untuk menandatangani di kanvas depan. Silakan. Di sebelah mana? Nah, bawah. Sebagai wujud simpati dan dukungan terhadap kegiatan tersebut, Bahar Malaka sengaja datang dari kota Cimahi untuk membuat sebuah lukisan anggrek hutan sebagai simbol cinta terhadap kelestarian hutan dan tanaman langka. Lukisan ini rencananya akan diselesaikan pada malam pergantian tahun baru dan akan dipersembahkan kepada Badan Dunia UNESCO melalui pemerintah Kota Bandung. Alhamdulillah, tepuk tangan. Terima kasih. Gambar dulu. Gambar Bapak. Ini sangat luar biasa. Iya. Kami persilakan untuk duduk. Siap. Selamat Nanti diserahkan kepada Bapak. Pertimbangkan. Kalau boleh ada seniman lukis tiap hari melukis, tapi lukisannya hanya bunga temanya, tidak boleh yang lain-lain. Jadi kalau orang datang bisa ngobrol, berinteraksi, ini lukisan bunga apa dan seterusnya. Jadi ada interaksi antara seniman, komunitas, pemerintah dan seterusnya. Saya kira itu akan menarik bagian dari interaksi dengan pengunjung ya. Tapi temanya hanya pelukis bunga. Iya. Termasuk bunga bang, bunga kamu. Saya kira itu, terima kasih. Ya, ini adalah Taman Pustaka Bunga, taman tematik yang bagian dari rencana kita. Ada ratusan taman-taman yang akan kita konversi menjadi taman tematik. Tema di taman ini adalah pustaka bunga. Artinya jadi, Pak? Ada pustaka itu ensiklopedia, jadi pengetahuan. Jadi jumlah bunganya, kemudian banyak spesies anggrek-anggrek yang langka juga ada di sini. Mudah-mudahan ini jadi wisata buat warga Bandung, juga buat turis yang datang ke kota Bandung. Ini belum sempurna, kita akan tambah lagi mungkin di tahun depan untuk menyempurnakan menjadi perpustakaan bunga atau pustaka bunga yang lebih sempurna, lebih banyak lagi. Kenapa anggrek Pak? Enggak, anggrek hanya satu dari 100 ribuan bunga yang ada di sini. Dan anggrek-anggrek ini juga istimewa yang langka, termasuk yang tadi dari Kalimantan. Berikutnya ada taman di Kolong Pasopati yang juga akan kita resmikan dalam waktu tidak terlalu lama, dan taman-taman lain yang sifatnya taman tematik. Pak, nggak akan khawatir ada yang nyuri anggrek atau gimana Pak? Enggak lah, ada yang pengamanan di sini. Kalau untuk pengamanan, kemudian untuk keseharian ada komunitas warga yang mau memelihara bunga untuk sehari-hari. Tapi ini nggak dikunci Pak? Hah? Ini tadi ditutup dikunci katanya tiap hari nggak? Dibuka untuk ruang publik kan tidak ada Ditutup di jam-jam yang sudah malam saja. tertentu. Dan kan pintunya dari sana ya. Jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam berapanya belum kita pikirkan ya. Kita lihat perilaku warga maksimal rata-rata sampai jam berapa. Tapi intinya lewat maghrib pun saya inginnya tetap ada yang datang ya. Tapi sampai jam tertentu yang dianggap aman. Harga taman tematik berapa Pak? Kota Bandung?
Ya 10 taman per tahun dicicil oleh kita. Tadi tujuan besarnya lagi utamanya Tujuan yang besar buat adalah bikin begini, taman. kota yang sehat adalah kota yang warganya berinteraksinya di taman, bukan di mall atau di kafe. Semakin banyak orang nongkrong di taman, apalagi difasilitasi wifi, plus insya Allah colokan sesuai harapan seorang warga, nanti itu menjadi sebuah standar. Gitu ya. Semakin banyak nongkrong di sini kan orang lebih rileks gitu ya. Jadi interaksinya itu tidak harus bayar atau komersial, tapi interaksinya alam. Dan mimpi besar yang kedua adalah tidak hanya Bandung Tengah Heritage ke utara yang memang sudah terwarisi taman seperti ini. Kami ingin perbanyak ke daerah-daerah padat di selatan, timur, barat supaya lebih terbuka. Pak, salah satu keluhan warga di taman-taman di Bandung itu kurang pencahayaan. Kalau di sini sendiri, Sama Pak, juga pencahayaan Cang Baranang bagian dari konsep kita untuk diperbanyak. akan ditambah Pak lampu-lampu di sini? Di sini akan ditambah, belum sempat tema tiang lampunya kayak yang di Dago. Jadi temanya heritage, banyak kriwil-kriwil dekorasi. Pengamanan dijamin Pak, tidak akan ada pengemis, ganggangan yang Kan ada, kalau di sini ada penjaga harian, ada yang di bukan yang rutin muter-muter gitu. Ya yang menentukan. Ya, Pak, sip. kalau yang angkot Pak, Angkot ini reformasi angkutan agar orang nyaman lagi ke angkot, lebih manusiawi. 40 angkot yang tematik membantu Badan Promosi Pariwisata ini juga sudah dilatih agar lebih someah, lebih ramah, pakai seragam. Pokoknya ada yang warna kuning ke jurusan mananya? Ada kuning, ada hijau, ada hijau. Hijau ledeng. Ledeng kata lebih apa? Bu,